Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12. Bertemu lagi dengan saya Pak Bro. Dalam hal ini kita membahas sejarah Indonesia. Ya. Kita mulai langsung ke materi ya. Gangguan keamanan dalam negeri di Indonesia ya. Di antaranya ada beberapa di sini dari PKI Madiun, DITI, kemudian APRA, RMS, Adi Aziz, dari Permesta. Untuk yang G13 PKI kita bahas bab yang selanjutnya aja, yang lebih lengkap. Oke, next. Latar belakang perundingan Renville. Akibatnya yang sangat merugikan bagi Indonesia sehingga menimbulkan kabinet Amir Syarifudin ini jatuh karena mosi tidak percaya di parlemen dan digantikan dengan kabinet Hatta. Amir sendiri akhirnya berbalik menjadi oposisi dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat tanggal 28 Juni 1948. Next. Gangguan keamanan dalam negeri ya. Tadi disebutkan tentang PKI Madiun, DITI, APRA, RMS, Adi Aziz, PKI Semesta. Amir bersama dengan tokoh-tokoh senior PKI Muso ya, menyusun doktrin baru PKI dengan nama Jalan Baru. Gabungan Partai Sosialis, Partai Buruh yang berbau sosialis komunis ke dalam PKI Muso. Dan Muso ya diangkat sebagai pemimpin. Mengecam persetujuan Renville dan menyerang kabinet Hatta yang dituduh bersikap kompromi dengan Belanda. Kronologis pemberontakan tanggal 5 Juli 1948 pemogokan di pabrik Karung Goni di daerah Delanggu. Kemudian tanggal 11 September 1948 terjadi insiden senjata antara FDR-X dan FDR berseteru dengan pasukan Siliwangi di Solo. Kemudian tanggal 8 September 1948 memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Next. Upaya penumpasan ya. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan kepada Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono ya, Panglima Divisi Jawa Timur saat itu, melaksanakan gerakan operasi militer dengan mengerahkan kesatuan TNI dan polisi di wilayah masing-masing. Ini beberapa gambar pemberontakan PKI ya di Kota Madiun. Ada beberapa anggota PKI yang ditangkap, kemudian integrasi terhadap anggota PKI yang ada di Madiun. Beberapa korban, kalau kita lihat dari foto ini sangat banyak sekali korban pemberontakan PKI Madiun ini. Amir Syarifudin ditangkap pasukan TNI, ada fotonya, mungkin agak jelas ya. Ini bersama Suripno yang tertangkap oleh TNI dan diangkut ke Yogyakarta. Pemberontakan DITI, latar belakang adanya keinginan Sekar Marijan Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang muncul sejak tahun 1942 ketika mendirikan pesantren Sufah di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia tanggal 7 Agustus 1949 dengan Kartosuwiryo sebagai Imam NII dengan dasar negaranya kanun asasi berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukumnya. Ini tentang proklamasi ya. Kita lanjut. Struktur wilayah NII, daerah pertama, kemudian daerah kedua, daerah tiga. Kalau daerah pertama daerah ibu kota negara, daerah kedua daerah Jawa Barat, yang daerah ketiga daerah yang penduduknya mengikuti gerakan NII. Upaya penumpasan dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu dengan jalan damai melalui pemimpinnya Masyumi Muhammad Natsir saat itu yang mengajak Kartosuwiryo untuk kembali ke Republik Indonesia dengan membentuk Komite Natsir ya bulan September 1949, tapi upayanya gagal. Kemudian dilanjutkan upaya militer ya yang dilakukan oleh Jenderal Nasution saat itu. Ini rencana dasarnya adalah mengikut sertakan rakyat dalam penumpasan DITI dengan siasat pagar betis
Nama operandinya adalah Baratayuda. Hasilnya gimana? Ternyata Kartosuwirya berhasil ditangkap pada pelariannya pada tanggal 4 Juni 1962 dan dijatuhi hukuman mati tanggal 16 Agustus 1962. Next. Pemberontakan APRA. Pemimpin dipimpin oleh Ramon Westerling, dalangnya Sultan Hamid II. Tapi terbukti ternyata Sultan Hamid II di kemudian hari tidak terbukti melakukan pemberontakan. Tujuan mempertahankan bentuk federasi dan memiliki tentara sendiri dalam RIS. Ini profil foto dari Kapten Ramon Westerling, keturunan Yunani dan Turki ya sebenarnya. Kemudian dia berkarir militer semacam Kopassus kalau di Indonesia. Luar biasa karirnya di Belanda sana. Tanggal 23 Januari 1950 menyerang kota Bandung secara tiba-tiba di bawah pimpinan Kapten Ramon Westerling. APRA membantai setiap anggota TNI yang ditemui termasuk Letkol Lombong beserta 79 anggota ABRIS. Penumpasan dilakukan oleh TNI tanggal 22 Februari tahun 1959. Pemberontakan berhasil ditumpas, tapi pemimpinnya Westerling berhasil melarikan diri ke negeri Belanda. Pemberontakan RMS dipimpin Dr. Somogel, bekas Jaksa Agung Indonesia Timur, mendirikan Republik Maluku Selatan. 20 April 1950 yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Usaha penumpasan dengan cara diplomasi melalui Jelemena, karena tidak berhasil maka dikirimkan pasukan TNI di bawah Kolonel Kawilarangan dan menguasai Ambon bulan November 1950. Tapi dalam operasi ini penumpasan RMS telah gugur Letkol Slamet Riyadi. Pemberontakan Adi Aziz dipimpin Adi Aziz, latar belakang penolakan masuknya TNI dari Jawa. 5 April 1950 Adi Aziz menyerang markas TNI di ujung Padang dan melawan Panglima Teritorium Letkol A.J. Mokoginza. 8 April 1955 Adi Aziz meminta menyerahkan diri karena tidak mengindahkan dikirimlah pasukan TNI dari wilayah Jawa Barat dipimpin Kolonel Kawilarangan. Oke, lanjut. Pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan di Sumatera dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein dan memproklamirkan berdirinya PRRI. Latar belakang ada hubungannya tidak harmonis antara pemerintahan pusat dengan daerah karena memang pembangunan di pusat selalu menggebu tapi di daerah tidak. Mereka membentuk Dewan Banteng ya, membentuk Dewan Gajah dan Dewan Garuda. Upaya penumpasan dilakukan oleh TNI dipimpin oleh Ahmad Yani. Ada operasi Tegas, operasi Sabta, operasi Sadar, operasi Merdeka. Secara resmi pemberontakan dapat ditumpas pada 19 Mei 1961. Permesta di Sulawesi dipimpin oleh Letkol Vincent semua. Muda mendirikan gerakan Permesta. Operasi penumpasan dengan operasi Merdeka dan operasi Sabta Marga ya, pada bulan April 1958 dan berhasil ditumpas pada tahun 1961. Ini foto-foto tokoh Permesta ya, dari kiri kanan ya. Vincent semua, Mayor de Gerungan, Mayor de Turambi, dan Letkol Saleh Lahede. Ini kolom ini bisa dirangkum di sini, mungkin bisa dibaca pada slide ya. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anakku. Semoga semangat kita pembelajaran walaupun kita dalam daring. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.